ternyata mendukung revisi Undang-Undang One Team Press ini, itu apakah sinyal kemudian PDIP juga kian mendekat pada Presiden terpilih Pak Prabowo? Jadi sebelum menjawab itu Mas Tri, saya ingin menyampaikan 2 clipping ini. Oke. Yang pertama hasil Litbang Kompas penelitian tahun 2015 sampai 2023. 8 tahun penelitian. Betul. Headline-nya lembaga hasil reformasi perlu dievaluasi. Karena dianggap disfungsional. Betul. Kemudian yang kedua tulisan Mas Budiman Tanurejo ini. Host Satu Meja yang Anda gantikan. Ya, betul. Kepresidenan lembaga tanpa undang-undang. Jadi intinya begini Mas, ketika Undang-Undang Dasar belum diamandemen, DPA itu kan kuat. Padahal saat itu Presiden punya bos, karena Presiden hanya mandataris MPR. Betul. Jadi ketika dia jadi mandataris saja, ya DPA-nya kuat. Sekarang ketika amandemen, Presiden dipilih secara langsung, dia tidak punya bos, bosnya langsung rakyat, maka Dewan Pertimbangannya harus diperkuat. Kalau tidak nanti ya Presiden bisa apa saja. Diperkuat atau diperbanyak anggotanya? Istilah yang tepat sebenarnya begini, kan tadi tesanya kalau tidak diperkuat dibubarkan. Tapi saya lebih setuju dengan Profesor Siti tadi, disehatkan. Supaya apa? Supaya fungsional, instrumental dalam pencapaian tujuan-tujuan bernegara. Itu. Terus kemudian masuk ke pertanyaan Anda. Jadi begini, RUU ini kan inisiatif DPR. Ya. Berarti daftar inventarisasi masalahnya dari pemerintah. Dari pemerintah. Kita berdebat seperti ini, jangan-jangan nanti pemerintah tidak setuju dengan nomenklatur misalnya Dewan Pertimbangan Agung. Apalagi cuma 3 pasal. Misalnya diganti Dewan Pertimbangan Mulia. Atau apa. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ini sinyal PDI Perjuangan mendekat ke Pak Prabowo? Beginilah. Kami sudah jelas dalam keputusan Kongres dan Rakernas bahwa PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Jokowi, Profesor Mahfud sampai Profesor Ma'ruf sampai salah. tuntas. Sampai masih terbawa kampanyenya. Jadi agak mirip-mirip namanya. Ya. Prof. Ma'ruf Amin. Jadi untuk soal itu saya kira tidak ada masalah. Dan kami percaya karena masa sidang berikutnya kan nanti mulai 16 Agustus. DPR RI masih mempunyai waktu untuk membuka partisipasi yang bermakna dari masyarakat. Masukan-masukan. Termasuk fraksi kami juga merencanakan rangkaian FGD untuk mendapatkan masukan dari ahli tata negara. Iya, saya ke Mas Irman kalau begitu. Saya bayangkan kalau begitu ada anggotanya bisa banyak ya. Tapi bisa juga sedikit kan sesuai dengan kebutuhan Presiden. Ini lobbynya kayak apa ya sih? Kemudian kok gampang gitu disetujui untuk jadi inisiatif DPR gitu? Ya, dalam menyusun undang-undang tentu kita dikembalikan kepada praksi-praksi ya. Dan asas rasionalitas dan tingkat kebutuhan yang disampaikan oleh berbagai pihak tentu ini juga menjadi dasar. Dan kalau tadi disebutkan bahwa dengan mencabut batasan keanggotaan di Watimpres yang kelak menjadi DPA, bukan berarti bahwa itu akan banyak. Iya. Karena juga mempertimbangkan di dalam pasal berikutnya mempertimbangkan keefektifan. Oleh karenanya saya yakin bahwa Pak Prabowo ke depan juga akan mempertimbangkan keefektifan dan tentu kan persoalan bangsa ini banyak. Nah kalau persoalan bangsa banyak, ya kita juga harus merepresentasikan untuk Dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden juga harus merepresentasikan berbagai persoalan-persoalan itu. Berbagai persoalan dan berbagai keahlian. Persoalan pangan, persoalan energi, kedaulatan negara, persoalan ini kan butuh para tokoh yang kemudian ini bisa menyatukan berbagai stakeholders, berbagai profesionalitas dan saya kira ya ini butuh kefleksibelan sebuah institusi. Dan kalau tadi disebutkan bahwa dikait-kaitkan dengan dibubarkan di undang-undang, saya kira tidak ada kaitannya. Ini kan menjadi domain antara pemerintah dan DPR membentuk lembaga negara. Ya kalau bukan lembaga negara terus mau disebut apa? LSM kan enggak. Berarti lembaga negara yang dibiayai oleh negara nantinya. Nah oleh karena itu jangan juga terlalu overestimate ya, atau bahkan underestimate dengan revisi ini karena ya tadi masih ada ruang yang cukup untuk bisa menampung berbagai saran, pendapat, masukan
setelah kami mengusulkan dan menetapkan menjadi usul inisiatif, masih ada pembahasan tingkat 1. Nanti di mana tergantung kepada pimpinan, apakah dikembalikan lagi ke Baleg untuk dibahas di Baleg, ataukah kepada Pansus, ataukah kepada Komisi 2, misalkan Komisi Pemerintahan, ataukah ya nanti dibahas kembali di Badan Legislasi. Artinya masih ada pilihan. Kemudian nanti masuk kepada pembahasan tingkat 2. Mas Herman, di masyarakat kemudian juga muncul pertanyaan, apakah DPA ini kemudian akan menjadi tempat untuk mengakomodasi Presiden Jokowi yang nanti tidak menjabat lagi, termasuk juga mungkin para mantan presiden dan wakil presiden? Nah, saya katakan inilah yang tadi, jangan overestimate, jangan juga underestimate. Mari kita berpikir jernih saja bahwa pembentukan lembaga ini untuk lebih mengefektifkan lembaga pertimbangan dan nasihat kepada presiden supaya bisa menjawab berbagai persoalan kerakyatan hari ini. Oke, lebih mengefektifkan supaya bisa menjawab persoalan bangsa hari ini. Tadi Mbak Siti Suro mengatakan perlu disehatkan kan. Modelnya kayak apa sih? Iya. Tadi saya tanya itu untuk apa, untuk siapa gitu kan. Wajar masyarakat tanya karena memang pemerintahan ini kan langsung dipilihnya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Jadi kalau rakyat tanya nggak apa-apa gitu. Domain dari pembentukan undang-undang revisi ini kan memang legislatif. Mas Heru tadi menceritakan. Ini domainnya DPR dan pemerintah. Tapi domain pemerintah dan DPR itu apakah juga ditopang oleh naskah akademik yang betul-betul bisa mengargumentasikan secara rasional bahwa perubahan dari One Team Press ke DPA itu betul-betul untuk negara bangsa ini, fungsi agar ketatanegaraannya itu sehat dan sebagainya. Nah itu harus diargumentasikan. Pasal ayat yang diubah tadi itu juga demikian harus diberikan gitu ya. Saya sama Bang Margarito Kamis ini suka membantu untuk legal drafter ya, untuk revisi undang-undang. Harusnya seperti itu. Jangan cuman diubah, terus apa kabarnya? Nggak ada naskah akademiknya, nggak ada argumentasi. Mbak Siti pernah melihat naskah akademiknya revisi undang? Yang bisa menceritakan anggota Dewan. Apakah sudah? Pasti ada. Ya tentu kewajiban kita membahas undang-undang itu harus ada naskah akademik. Dan jangan lupa juga perlu ada sosialisasi juga melalui RDPU lah itu. Dan biasanya kita juga diundang biasanya, dan banyak pakar itu yang terkait dengan topik itu juga diundang. Jadi kita tahu mengapa. Jadi kalau begitu masyarakat perlu tetap khawatir, tetap kritis atau apa? Harus disimulasikan, harus disosialisasikan. Harus disosialisasikan. Jangan ketok palu begitu saja cepat-cepat kan gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana reaksi masyarakat dan sebagainya. Tentu tetap ada kekhawatiran pasti di masyarakat karena masyarakatnya sangat beragam, dan kita akan mengikuti perkembangannya nanti dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan rheologi yang optimal,